warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini hari Rabu, yaitu kita waktunya belajar tema 2, subtema 3. Pembelajaran 1 yaitu tentang sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Silakan simak baik-baik penjelasan Pak Uli. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempelajari yang pertama tentang sumber energi alternatif, yang kedua hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Yang pertama, sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi sebagai pengganti energi yang sudah ada atau energi yang konvensional yang sebelumnya ada, seperti minyak bumi, batu bara, mineral, kemudian logam, dan sebagainya. Itu adalah energi konvensional yang sudah ada, dan energi konvensional ini akan cepat habis, sedangkan energi alternatif tidak habis karena bisa diperbarui. Energi alternatif diantaranya yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah energi yang terbesar di alam ini. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, pembangkit listrik, dan juga keperluan lainnya. Energi matahari sangat dibutuhkan oleh seluruh alam. Di samping cahayanya, juga panasnya bisa membantu pekerjaan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi, contohnya pada perahu layar, kincir angin, dan pembangkit listrik atau PLTB. PLTB adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga bayu. Itu contohnya daripada pemanfaatan energi angin. Yang ketiga yaitu air. Penggunaan air sebagai sumber energi sudah digunakan sebagai pembangkit listrik dalam skala besar, yaitu PLTA. PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Air di samping sebagai kebutuhan pokok puluhan manusia ataupun makhluk hidup yang lain dalam kehidupan sehari-hari, air ini termasuk sumber energi alternatif sebagai pengganti sumber energi konvensional. Air adalah sumber energi alternatif yang bisa diperbarui dan tidak habis. Kemudian yang keempat adalah panas bumi atau geotermal. Berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Sumber ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Kemudian sumber energi alternatif berikutnya yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong
ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Sekarang, hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan lingkungan. Kita sebagai manusia yang memanfaatkan sumber energi yang berasal dari lingkungan, maka sepatutnya kita mempunyai kewajiban untuk menjaganya supaya tetap lestari dan tetap dijaga keberadaannya. Hak kita adalah sebagai pengguna atau menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah hak dan kewajiban kita sebagai manusia selaku pengguna dan yang memanfaatkan sumber energi. Perlunya menghemat energi. Mengapa kita harus menghemat energi? Yang pertama, persediaan energi yang terbatas agar cadangan energi tidak cepat habis. Yang ketiga, supaya bisa digunakan lebih lama, dapat dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Hemat energi agar bisa lebih irit sehingga biaya hidup lebih murah. Pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Hemat energi untuk menjaga kelestarian alam. Cara menghemat energi yaitu yang pertama, gunakan lampu yang lebih irit listrik. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. Tidak terlalu sering menggunakan AC. Matikan keran air bila tidak dipakai. Gunakan kendaraan bermotor seperlunya. Gunakan kendaraan umum. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan yaitu yang pertama diantaranya membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali lahan yang kosong atau yang gundul. Yang ketiga adalah mengurangi penyebab polusi menggunakan energi alternatif. Dan yang keempat, menanam bunga dan tanaman hijau di sekitar kita, di lingkungan, supaya udara kita tetap segar dan asupan oksigen mencukupi sehingga kita merasakan atau bisa bernafas dengan segar. Sedangkan hak yang diperoleh dari lingkungan adalah kita berhak menikmati lingkungan segar. Yang kedua,
memperoleh air sehat dan bersih. Dan yang ketiga adalah terbebas dari pencemaran lingkungan. Terima kasih.